Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah mau hadir hari ini di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan membahas materi melestarikan nilai-nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Ya, Gil, silakan dipimpin doa dulu Gil sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Gil. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dahulu. Doa mulai. Ya, selesai. Amin. Makasih Agil. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Isi daftar hadir dulu ya. Saya akan bagikan linknya di sini untuk daftar hadir. Nanti silakan Anda isi ya. Sebentar, saya bagikan dulu linknya. Di grup ya. Kalau sudah, mari kita kembali ke kelas. Anda masih ingat pembelajaran sebelumnya itu tentang teks anekdot ya? Teks anekdot itu cerita, atau ada yang tahu teks anekdot itu apa? Masih ingat? Apa saja yang harus kalian pelajari hari ini, terus apa saja yang nanti akan kalian dapat hari ini, bagaimana caranya melestarikan ya kearifan lokal melalui cerita rakyat. Kompetensi yang akan kalian capai ya, yang pertama itu kompetensinya mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat ya, baik secara lisan maupun tulis. Kemudian nanti Anda setelah mempelajari nilai-nilai dan menemukan isi dalam sebuah hikayat, Anda diharapkan bisa menceritakan kembali isi cerita tersebut. Ya, tujuannya dari pembelajaran hari ini ya, siswa mampu mendata pokok-pokok isi dalam hikayat. Kemudian siswa mampu mendata karakteristik dalam hikayat yang akan dinilai itu yaitu ada penilaian sikap, bagaimana Anda berdiskusi, bagaimana Anda menanggapi pernyataan teman. Kemudian adapun model yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Harapannya nanti Anda bisa menemukan gitu. Tidak saya mengajarkan, tetapi Anda menemukan kompetensi yang ingin dicapai tadi, gitu ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Anda pernah mengenal atau mendengar cerita rakyat sebelumnya? Pernah, Irfan? Pak. Pernah? Irfan, Nah, cerita rakyat yang Agil. Cerita rakyat yang pernah Anda dengar di lingkungan Anda. Contohnya apa? Sikabayan, Pak. Sikabayan. Kemudian apa lagi? Bawang merah, bawang putih. Oke, bawang merah, bawang putih termasuk ke dalam cerita rakyat ya. Kalau begitu cerita rakyat itu apa sih? Sama tidak dengan karya ilmiah cerita rakyat? Lihat di layar monitor Anda. Ini saya sajikan salah satu cerita rakyat yang berupa hikayat gitu ya. Nanti silakan Anda baca dan ini juga sudah saya share di Google Classroom. Ini topiknya melestarikan nilai-nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Kegiatan-kegiatan yang harus Anda lakukan di hari ini. Nanti ada yang berupa pengerjaan soal dikerjakan saya hari ini, ada juga yang berupa penugasan. Silakan nanti Anda buka, kemudian di situ ada topik diskusi dari beberapa pertanyaan tersebut. Silakan nanti aktif ya. Nah, silakan untuk membacakan contoh hikayat yang sudah saya share di layar. Mas Dul Haq, perkara si buruk dan si panjang. Mas Dul Haq Arif. Maka Bedawi itu pun turunlah ia ke dalam sungai itu, merendahkan dirinya hingga lehernya juga ia berjalan. Maka kata perempuan itu kepadanya, baiklah hamba turutlah disakiti oleh Mas Dul Haq dan Bedawi itu. Maka Bedawi itu pun mengakulah salahnya. Bergiliran Demikian juga hikayat tadi. Sama tidak dengan cerita rakyat yang lain? Ada perbedaan atau tidak? Mungkin dari segi bahasanya, atau nilai-nilainya, kandungnya, atau ada tidak karakteristik yang bisa membedakan dengan bentuk cerita
rakyat yang lain. Teks hikayat ini. Sekarang Anda kemudian buka Google Classroom-nya masing-masing. Ya, silahkan berdiskusi di sana, tuangkan pendapat Anda, bagaimana cara mengutarakan sebuah pendapat, dan bagaimana cara menanggapinya dengan baik, karena di situ nanti ada penilaian sikap, ya. Ya, yang ini ya. Ada yang kesulitan? Silahkan. Kemukakan isi pokok cerita hikayat Mas Sudul Haq, perkara si bungkuk dan si panjang. Siapa yang ingin menjawab? Isi pokok yang pertama dari paragraf pertama apa? Boleh saya jawab, Pak? Siapa ini? Melani ya? Silakan Melani. Isi pokok pada paragraf pertama, ya Pak. Ya, silakan Melani. Isi pokok pada paragraf pertama adalah hikayat ini menceritakan Mas Sudul Haq seorang yang arif, bijaksana dalam memutuskan suatu perkara. Isi pokok paragraf yang kedua, siapa yang mau? Boleh saya, Pak? Ya, Irfan ya, silakan Irfan. Isi pokok paragraf yang kedua apa-apa? Isi paragraf yang kedua, suami yang tua dan bungkuk beristri cantik tetap bertanggung jawab untuk menyeberang, dan keduanya walaupun dalam kebingungan. Ya. Dalam kutipan. Sekarang temukan isi pokok paragraf yang ketiga. Siapa yang mau? Silakan. Tipu muslihat yang dilakukan seorang bedawi yang tergoda pada istri orang. Oke, tipu muslihat yang dilakukan seorang bedawi ya. Kutipannya. Iya. Silakan kutipannya. Syahdan maka pura-pura diperdalamnya air itu, supaya dikata oleh si bungkuk air itu dalam. Maka sampailah kepada pertengahan sungai itu, maka kata bedawi itu, akan Tuhan ini terlalu elok rupanya dengan mudahnya, mengapa maka Tuhan hamba Oke, pintar Lili. Baik sekali. Untuk isi pokok berikutnya, isi pokok paragraf keempat, seorang istri yang tidak setia pada suaminya karena bujuk rayu laki-laki lain. Iya, kutipannya silahkan. Kutipannya, maka kata perempuan itu kepadanya, baiklah hamba turutlah, kata Tuhan hamba itu. Maka apabila sampailah ia ke seberang sungai itu. Pembacaannya. Berikutnya, bagaimanakah unsur pembangun dari hikayat ini? Unsur pembangun itu kan ada unsur apa saja? Ada dua ya? Ada dua. Iya, pintar. Iya, pintar sekali. Siapa tadi yang bicara? Ardian ya? Atau siapa tadi? Iya, Pak, saya. Iya, ada unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Irfan, unsur intrinsik itu apa, Irfan? Unsur. Sebentar, Pak. Iya, unsur pembangun dalam. Iya, lebih tepatnya ada yang bisa menambahkan? Unsur pembangun Boleh dalam. saya, Pak? Silahkan. Unsur intrinsik hikayat Mas Sudul Haq diri dari tema, latar, jenis, alur, struktur alur, tokoh, watak tokoh, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Pintar sekali. Sekarang tema unsur di dalam hikayat Mas Sudul Haq itu apa? Siapa mau coba? Temanya yaitu tentang kesetiaan dan pengkhianatan dalam cinta. Kemudian tokohnya siapa saja, kemudian bagaimanakah penokohannya? Penokohan itu artinya watak ya, watak dari setiap tokoh tersebut. Untuk penokohan tokoh hikayat Mas Sudul Haq. Ya. Dalam hikayat Mas Sudul Haq, si Panjang, bungkuk bedawi, dan istri si bungkuk. Tokoh protagonis si bungkuk, antagonis bedawi dan istri si bungkuk. Tokoh baik, pintar. Terima kasih Irfan. Nah, sekarang bagaimana latarnya? Latar atau setting hikayat tersebut. Latarnya ada di mana?
Sungai. Di sungai. Ya, latar tempatnya. Kemudian ada selain latar tempat ada latar suasana. Suasana. Latar suasananya di mana? Menegangkan, Iya. Membingungkan. membingungkan, dan mengecewakan. Iya, menegangkan. Nilai apa saja yang terdapat di dalam hikayat teks Mas Sudul Haq? Ada nilai apa saja? Melani ya. Nilai religius, Iya, pintar. Kemudian nilai moral, dan Nilai nilai moral. sosial budaya. nilai religius, Dan nilai sosial moral, budaya. dan nilai sosial budaya. Pintar. Bersyukur atas Iya. apa yang diberikan Tuhan. Pintar, bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian kalimat yang bermakna lampau atau arkais. Ada Ya. kata hata, Ada kata hata, kemudian Kelakian. ada kata kelakian. Terus kegiatan berikutnya Anda disuruh membuat sebuah tesis gitu ya. Berdasarkan nilai-nilai yang sudah Anda temukan tadi. Yang sudah Anda identifikasi dalam hikayat tersebut. Tentu saja nilai-nilai yang Anda utarakan tadi ada nilai moral, kemudian nilai religius, kemudian ada nilai sosial budaya, Pak. pintar, ada nilai sosial Nilai budaya. sosial Pintar budaya. sekali. Berarti Anda memperhatikan ya. Masih relevan tidak dengan kehidupan sekarang? Masih ada tidak nilai tersebut? Nilai moral masih ada tidak dalam kehidupan sekarang? Masih, Pak. Iya, pintar. Masih, Pak. Anda beragama kan? Tentu, iya benar Iya. beragama. Itu adalah nilai ketuhanan. Tuhan. Contoh aplikasinya Anda di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ketuhanan. Apa yang Anda lakukan? Beribadah. Beribadah dalam umat Islam, yaitu dengan cara Jujur, Pak. ya salah Sholat satu 5 aplikasi. waktu. Jujur, sholat 5 waktu. Pintar sekali. Sedekah. Sedekah. Kalau nilai moral yang sesuai dengan Anda lakukan setiap hari. Bersyukur. Bersyukur. Pintar. Bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Ya. Tuh, kalau nilai sosial, Menolong orang. menolong orang. Anda sering menolong teman? Tentunya menolong dengan ikhlas ya. Iya. Pintar. Betul sekali. Di Google Classroom itu ya. Kemudian nomor 2, carilah cerita rakyat dari suku masing-masing. Kemudian ceritakan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ini boleh Anda sampaikan dalam bentuk teks. Anda mau berkreasi, membuat jadi sebuah video gitu. Itu boleh. Silakan, terserah Anda. Kita bersama-sama rangkum pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kita dapat. Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Apa pengalaman yang Anda dapatkan dari pembelajaran hari ini? Isi dalam-dalamnya. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu pesan moral saja atau motivasi saja, bahwa kita belajar hikayat itu menemukan nilai-nilai yang terkandung dalamnya, sehingga kita bisa memahami dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Akhir pelajaran kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Assalamualaikum